Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Alfu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Talk Show Up to Date, berikan info terkini. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV, tanggal 8 April 2021 lalu, seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas telah melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih kepala desa yang akan memimpin desa mereka masing-masing. Dan untuk Desa Mandi Aur, Kecamatan Muara Kelingi, telah terpilih kembali pertahanan yaitu Dodi Johan yang berhasil meraup suara sebanyak 752 dan mengalahkan lawannya yang mendapatkan suara sebanyak 458 untuk nomor urut 2. Lalu bagaimanakah sosok inspiratif dari Kades Mandi Aur ini? Untuk itu, Up to Date kali ini akan mengangkat tema tentang lebih dekat dengan Kades Mandi Aur. Dan tentu saja narasumber kita spesial yaitu Kepala Desa Mandi Aur, Bang Dodi Johan. Langsung saja kita berbincang dengan Bang Dodi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Albu. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Bang Albu. Sehat ya? Alhamdulillah. Sebenarnya kita kalau lihat dari pakaiannya nih, pakaian dinas, kita pengennya manggil Pak gitu ya. Tapi berhubung sosoknya ini sepertinya masih muda, lebih tepat kita panggil Bang aja gitu ya. Terima kasih, Bang Dodi. Ya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Bang Dodi sebagai Kades Mandi Aur kembali begitu ya. Oke. Lalu bagaimana perasaan Bang Dodi sendiri telah terpilih kembali nih sebagai Kades Mandi Aur? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih seluruh tim Silampari TV yang ada pada saat ini. Alhamdulillah di dalam proses pemilihan kepala desa yang kemarin masih banyak proses yang harus kita lalui sehingga kita terpilih lagi menjadi kepala desa yang kedua kalinya. Oke. Alhamdulillah di dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, pemilihan kepala desa yang ada di Desa Mandi Aur, alhamdulillah berjalan dengan aman, damai, dan melahirkan memang pemimpin yang memang betul-betul yang dipilih oleh masyarakat Desa Mandi Aur. Alhamdulillah kemarin kita meraup suara sekitar 752 suara. Oke. Mengawankan pertahanan kita hanya mendapatkan 458 suara. Dan alhamdulillah pada tanggal 30 Juni yang lalu kita sudah dilantik menjadi kepala Desa Mandi Aur untuk yang kedua kalinya. Insya Allah di dalam periode kita di tahun 2021 hingga 2027 nanti yang akan datang akan melaksanakan program-program yang telah kita janjikan terhadap masyarakat Desa Mandi Aur pada saat janji kampanye kita pada saat Pilkades yang lalu. Oke, untuk masa jabatan yang pertama sebelum ini kan gitu. Ya. Apa program-program yang sudah dikerjakan, yang sudah terrealisasi di Mandi Aur, yang tentu saja memberikan dampak positif untuk masyarakat begitu? Lalu apa yang belum terrealisasi yang kira-kira ini bisa kita realisasikan di masa jabatan yang kedua begitu? Alhamdulillah pelaksanaan dalam proses saya memimpin Desa Mandi Aur selama 6 tahun dari 2014 hingga 2020 banyak hal-hal yang telah kita laksanakan di dalam melaksanakan relokasi. Oke. Dalam undang-undang desa tentang penggunaan dana desa. Kita banyak membangun yaitu bangun jalan usaha pertanian, yaitu membangun jembatan, membangun rumah masyarakat yang kurang mampu, membangun MCK, membangun sumur bor masyarakat yang terkhusus pada saat pandemi ini kita memang memprioritaskan bantuan langsung tunai bagi seluruh masyarakat yang kurang mampu yang ada di Desa Mandi Aur dikarenakan yang terkena dampak COVID-19 pada tahun 2020 awal yang lalu. Betul sekali. Nah, itu yang sudah terrealisasi gitu ya. Alhamdulillah. Banyak juga begitu ya. Masih banyak utang-utang kita, PR-PR kita yang belum terrealisasi. Ya insya Allah kita lanjutkan di dalam periode kita yang kedua ini. Oke, untuk jangka waktu yang dekat ini, kira-kira apa sih program kerja kita yang sepertinya ini yang sangat mendesak untuk Desa Mandi Aur gitu? Ya, untuk yang akan kita laksanakan di dalam periode triwulan kedua di dalam tahapan dana desa di tahun 2021 ini, yang pertama ya kita prioritaskan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang memang terdampak, masyarakat yang memang kurang mampu untuk kita salurkan agar mereka bisa menunjang kehidupan mereka. Betul. Di saat pandemi ini yang memang pada saat ini kita dalam ekonomi yang sangat sulit. Alhamdulillah pemerintah desa di sini hadir di tengah-tengah mereka untuk sedikit membantu baik itu kekurangan dalam segi ekonomi mereka maupun di dalam segi kesehatan. Yang paling utama kita mengedepankan kesehatan terutama di dalam pandemi
COVID-19 pada saat ini. Oke, waduh, ini luar biasa sekali loh ini. Tidak salah kalau beliau tuh terpilih kembali yang menjadi Kepala Desa Mandiaur gitu ya. Alhamdulillah. Oke, kalau berbicara mengenai Mandiaur sendiri, bisa diinformasikan ke pemirsa sebenarnya kalau di Desa Mandiaur sendiri itu masyarakat dalam bidang apa ya? Kalau misalnya mencari pekerjaan yang mayoritasnya di bidang apa? Masyarakat Desa Mandiaur mayoritas yaitu kepala pelaku usaha pertanian dan perkebunan. Pertanian tetap ya kalau Musirawas ya? Ya, alhamdulillah masyarakat Desa Mandiaur 90% itu petani karet dan 10% kurang lebih itu petani perkebunan kelapa sawit. Nah, pada saat ini memang pemerintah desa pada di zaman saya periode pertama dan hingga periode yang akan datang memang memprioritaskan bagi pelaku-pelaku usaha pertanian dan perkebunan baik karet maupun sawit ini itu adalah menjadi program prioritas kita agar ke depan para petani dan para pekebun kelapa sawit ini dapat melaksanakan pertanian dan perkebunan di kebun-kebun mereka melalui bantuan-bantuan dari pemerintah. Maka di sini hadirlah pemerintah desa untuk mengusulkan ke pemerintah daerah agar kiranya ke depan mendapatkan bantuan, baik itu bantuan bibit kelapa sawit, bibit karet maupun pemupukan-pemupukan yang ada di Desa Mandiaur, sehingga para petani dan para pekebun yang ada di Desa Mandiaur meningkat dalam kapasitas peningkatan pendapatan per kapitanya, sehingga peningkatan perekonomian yang ada di Desa Mandiaur ini semakin lebih baik di periode yang akan datang. Oke, wow. Alhamdulillah gitu ya. Oke, untuk sejauh ini kalau misalnya masyarakat nih, terutama kita kan bisa menjadi bisa dikatakan kepala desa itu sebagai inti desa mereka begitu ya, tempat mereka apa namanya curhat lah istilahnya, mengadu lah ya. Mengadu gitu ya. Tolong dong ini aspirasi kami ditampung gitu ya. Betul. Lalu apakah kita ada apa namanya waktu-waktu tertentu mungkin untuk mendekatkan diri kembali kepada masyarakat begitu ya? Apakah kita ada program khusus, ada waktu khusus atau bebas saja gitu? Menjadi kepala desa itu tidak ada waktu, Pak. Yang Gitu ya? pasti seorang kepala desa itu wajib hadir selalu di tengah-tengah masyarakat 24 jam. 24 jam. Oke. Kita selalu menerima apapun keluh kesah dari masyarakat, apapun permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Seorang pemimpin itu harus di depan, baik itu di dalam pengurusan di bidang apapun, terkhusus administrasi, pelayanan, hingga hal-hal yang lain yang menyangkut hak martabat orang banyak, khususnya demi pembangunan dan pelayanan Desa Mandiaur. Saya selaku kepala desa tidak mengadakan waktu untuk bertemu dengan saya, yang pasti saya tetap melayani dan mengedepankan kepentingan masyarakat Desa Mandiaur. Yang paling penting adalah untuk mengedepankan perekonomian masyarakat Desa Mandiaur sehingga pembangunan Desa Mandiaur ke depan lebih baik lagi. Oke, jadi memang karena kita juga orang Mandiaur ya? Ya, asli pribumi Desa Mandiaur. Ya. Jadi ada rasa ini ya untuk membangun Mandiaur untuk tuh. membangun. Betul sekali. Nah, kita berbicara mengenai pemilihan kepala desa kemarin begitu. Ya. Bisa diceritakan bagaimana sih perjuangan seorang Dodi Johan sehingga bisa terpilih kembali menjadi Kades Mandiaur gitu, bisa Ya. diceritakan. Tapi mohon maaf dulu nih Bang Dodi, Siap. kita rehat dulu sejenak ya. Oke. kasih. Pemirsa Up to Date tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Up to Date, berikan info terkini bersama saya Albu Kolbin dan narasumber spesial kita yaitu Bang Dodi Johan. Beliau merupakan Kades Mandiaur yang telah terpilih kembali pada Pesta Demokrasi tanggal 8 April 2021 lalu. Bang Dodi, kita kembali berbincang mengenai proses tentang pemilihan kepala desa. Kira-kira bisa diceritakan nih perjuangannya seperti apa nih pada saat menuju Pesta Demokrasi kemarin? Di dalam perjuangan proses pemilihan kepala desa untuk yang kedua kalinya ini adalah salah satu perjuangan yang memang betul-betul kita perjuangkan dengan rasa ikhlas. Gitu. Kenapa? Dengan rasa ikhlas, dengan rasa yang sesungguh-sungguhnya untuk kepentingan masyarakat. Alhamdulillah saya melewati proses-proses tersebut meskipun dinamika yang memang terkadang banyak kerikil-kerikil untuk penghalang kita untuk terpilih lagi menjadi seorang kepala desa yang ada di Desa Mandiaur. Tapi yang paling penting bagi saya bagaimana masyarakat menilai bagaimana kinerja saya di periode yang pertama dan program-program saya yang akan saya lanjutkan di periode saya yang kedua ini.
Maka dengan ini perjuangan itu saya anggap adalah perjuangan yang memang betul-betul saya jalankan dengan kekuatan keikhlasan. Khusus saya dan keluarga besar, alhamdulillah di dalam perjuangan proses pemilihan kepala desa yang kedua kemarin, banyak antusias masyarakat yang masih ingin memilih saya dan memang masih pantas dan layak sepertinya saya dipilih kembali untuk menjadi kepala desa yang kedua kalinya. Oke, ini kalau melihat dari banyaknya suara begitu ya, sudah hampir nyaris 50% begitu ya sebenarnya ya gitu. Lalu menurut Bang Dodi sendiri apa sih yang membuat Bang Dodi terpilih kembali begitu? Yang pasti banyak harapan dan aspirasi masyarakat yang telah saya tampung, yang pada saat ini memang masyarakat memang membutuhkan kehadiran seorang sosok pemimpin kepala desa yang memang ke depan amanah ini adalah amanah yang sangat berat yang saya laksanakan di periode yang akan datang. Tapi yakinlah dengan usaha, dengan keikhlasan dan kegigihan kita di dalam melayani serta membangun Desa Mandiaur ke depan, ya memang butuh perjuangan. Tanpa perjuangan kita bukanlah siapa-siapa. Dan insya Allah di dalam perjuangan ini kita selalu meminta bimbingan, khususnya bimbingan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terkhusus Tuhan saya adalah Tuhannya rakyat Mandiaur, yang alhamdulillah masyarakat masih memilih saya, dan kedepannya saya akan melanjutkan program-program yang memang belum terrealisasi, dan insya Allah ke depan Mandiaur akan menjadi desa yang maju, desa yang mandiri, yang desa yang insya Allah akan disegani di dalam Kabupaten Musirawas. Amin. Memang kalau dilihat dari tadi tuh Bang Dodi bilang penuh dengan kata-kata keikhlasan begitu ya. Memang kalau bisa berbicara mengenai keikhlasan itu segala sesuatu dilakukan dengan hati begitu hati, ya. Betul. Dengan hati, dari hati, jadi sampai juga ke hati masyarakat begitu ya. Alhamdulillah. Bang Dodi, kalau berbicara mengenai proses pemilihan Kades kemarin begitu ya, mungkin kita akan bahas sedikit. Apakah kemarin sempat terjadi pergesekan begitu dengan lawan kita? Ya, untuk secara pribadi sih, untuk secara fisik tidak ada pergesekan ya. Yang namanya di dalam perang politik ya, di dinamika proses pemilihan itu sudah pasti pro dan kontra itu sudah ada. Tetap pasti ada. Tapi gitu ya? alhamdulillah masyarakat Desa Mandiaur itu adalah masyarakat yang berpikirnya maju. Alhamdulillah tidak ada gesekan, benturan yang terlalu besar, sehingga proses pemilihan kepala desa kemarin berjalan dengan aman dan damai, dan alhamdulillah sampai ke pelantikan pada tanggal 30 Juni yang lalu, alhamdulillah banyak antusias masyarakat, baik itu dalam pro kontra yang ada di Desa Mandiaur, siap mendukung di dalam roda pemerintahan saya di periode yang kedua ini. Oke, termasuk kemarin lawan politik kita juga baik-baik saja berarti. Alhamdulillah, kan? Alhamdulillah. Beliau adalah sahabat saya kan, di samping juga masih keluarga lah ya kan, namanya di dalam ruang lingkup di desa itu. Betul. Pasti ada pertemanan, persahabatan, dan semua jadi keluarga begitu ya. Yang nama proses ya harus kita lewati, dan alhamdulillah di dalam proses tersebut kita bisa melewatinya dengan sebaik-baiknya karena demi kepentingan seluruh masyarakat yang ada di Desa Mandiaur. Betul sekali. Jadi semua tuh demi masyarakat Mandiaur ya, gitu ya. Betul, Pak. Jadi kita menurunkan ego masing-masing ya, gitu ya. Harus begitu. Harus jadi begitu ya. Pemimpin itu harus begitu. Betul sekali. Ya. Bang Dodi, kalau berbicara mengenai program kerja begitu ya. Program kerja tentu saja segala sesuatu tidak berjalan mulus sesuai yang kita inginkan begitu. Pasti ada saja hambatan begitu. Berbicara tentang hambatan yang dirasakan oleh Bang Dodi sendiri di periode pertama, apa sih hambatan yang paling ini sepertinya ini muncul terus nih setiap kita mau melakukan program kerja, ini muncul terus, bisa diceritakan? Ya, salah satu penghambat penggunaan dan pelaksanaan dana desa, khususnya di kepemerintahan desa kita yang di periode yang pertama, yaitu lambannya pencairan dana desa, itu baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten, hingga dari tingkat kabupaten ke tingkat desa. Nah, maka dengan ini terkadang kita agak sulit ya kan, dikarenakan di dalam anggaran pendapatan desa-desa, belanja desa itu wajib kita belanjakan per Januari. Betul. Ya kan? Nah, sedangkan pencairan tahapan proses pencairan penggunaan dana desa itu baru dicairkan sekitar di bulan April hingga bulan Mei. Nah, inilah menjadi hambatan bagi kita di desa untuk merealisasi dan melaksanakan penggunaan dana desa tersebut.
terkadang menjadi hambatan karena kebutuhan masyarakat dan kebutuhan desa tidak seperti apa yang telah dipikirkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dikarenakan kami adalah punya hak mengatur skala kualitas desa, yang mana pada saat ini penggunaan dana desa itu wajib kita sampaikan ke seluruh masyarakat desa, khususnya di dalam penanganan COVID-19 pada saat ini. Jadi memang itu ya kendala Ya, kita ya. ini kendala kita, tapi inilah yang namanya implementasi Undang-Undang Desa ini kan baru berjalan 6 tahun ya kan. Betul. Masih banyak bahan percobaan, masih banyak sifatnya pembinaan-pembinaan yang ada di pemerintahan desa, dikarenakan pemerintahan desa ini ya mungkin banyaklah hal-hal yang memang terkadang di desa itu sumber daya manusianya agak kurang ya kan. Nah, ini menjadi penghambat bagi kita selaku pemerintah desa untuk di dalam melaksanakan prioritas penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa begitu ya. Ya, Oke. betul. Dan ini kita juga di samping dana yang lambat ya, cairnya Ya, istilahnya betul. untuk kita gunakan untuk program kerja, Ya. berbenturan juga dengan pandemi begitu. Ya, betul. Ini menjadi utang bagi kita semua ya kan. Yang pasti di dalam penanganan COVID-19 ini saya terpilihnya menjadi kepala desa yang kedua kali ini yang menjadi program prioritas saya untuk kedepannya, agar memang kita selaku pemerintah desa untuk mengedepankan di dalam penanganan COVID. Saya lihat di televisi stasiun swasta yang ada di Indonesia ini, memang pandemi COVID ini lagi hebat-hebatnya. Kembali naik lagi ya. Maka Oke, dengan ini betul. peran penting kita selaku pemerintah desa untuk tetap mengedepankan penanganan COVID-19 pada saat ini. Oke. Nah, Bang Dodi, kita berbicara mengenai program kerja. Program kerja pasti tentu saja ada dana begitu ya. Ya, betul. Lalu bagaimana sih proses penggunaan dana desa di di Desa Madiaur sejauh ini? Lalu apa yang menjadi prioritas kita kembali begitu untuk di periode 2? Bisa diceritakan Pak Dodi, tapi kita kembali istirahat ya. Ya, siap. Terima kasih. Kita akan jawab di segmen terakhir begitu. Siap, siap. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Up to Date, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih bersama narasumber spesial kita, yaitu Kepala Desa Mandiaur, yaitu Bang Dodi Johan. Bang Dodi, ini nggak terasa udah di segmen terakhir begitu ya. Tapi kita memanfaatkan segmen ini sebaik-baiknya untuk bertanya sehingga pemirsa bisa lebih kenal nih dengan sosok Bang Dodi sebagai Kepala Desa terpilih kembali gitu ya, Ya, di alhamdulillah. Des Mandiaur gitu. Nah, berbicara mengenai dana begitu, bagaimana sih penggunaan dana desa di Madiaur sejauh ini? Ya, penggunaan dana desa sejauh ini dari tahun 2014 saya dilantik hingga di tahun 2020 saya memimpin Desa Madiaur di periode yang pertama. Di dalam penggunaan desa tersebut banyak kita memprioritaskan pembangunan fisik ya. Oke. Yang pasti pembangunan fisik itu ya terdiri dari jalan, jembatan, penerangan, ya kan, kesehatan, pendidikan, sehingga fasilitas-fasilitas yang ada di Desa Madiaur itu lebih baik lagi dalam hal pembangunan, baik tidak dalam pembangunan sarana prasarana hingga pembangunan di kesehatan dan pendidikan, yang mana di dalam penggunaan desa di Desa Madiaur tersebut alhamdulillah sekarang berjalan dengan lancar. Dan di dalam penggunaan dana desa tersebut kami melalui perencanaan. Di dalam perencanaan tersebut melalui musyawarah desa. Nah, di dalam musyawarah desa tersebut kita melibatkan semua stakeholder yang ada, baik itu badan pemusyawaratan desa, lembaga desa yang lain, baik itu dari pihak kecamatan, pihak PMD maupun ke tingkat-tingkat yang lain, sehingga perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana desa ini memang betul-betul berjalan sesuai dengan keinginan Dan tepat dan sasaran aspirasi begitu ya? masyarakat yang ada di Desa Madiaur. Gitu. Dan Ya. semua masyarakat itu juga diikut sertakan Ikut gitu ya, melalui sertakan, stakeholder. alhamdulillah itu. Begitu ya. Nah, untuk ini kan pasti lagi ada banyak lah kalau isu-isu, aduh pemilihan kades nih banyak yang mencalonkan nih pasti berhubungan dengan uang begitu ya. Betul. Pasti uang, ini banyak sekali nih tindak korupsi. Sebenarnya bukan hanya di di desa begitu ya, dimanapun pasti celah untuk korupsi itu banyak begitu. Lalu untuk di Desa Madiaur sendiri, bagaimana transparansi dana yang dilakukan oleh Bang Dodi sejauh ini? Ya, transparansi kita di dalam penggunaan dana desa itu makanya saya sampaikan tadi, kita libatkan dari perencanaan, berapa anggaran yang masuk, apa-apa yang dibutuhkan masyarakat,
masyarakat, dan penggunaan dana desa tersebut kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat, kita umumkan di masjid-masjid, ya kan? Kita sampaikan buat baliho di kantor desa apa-apa yang digunakan dana desa di dalam tahun ini. Maka dengan ini transparansi inilah yang menjadi hutang bagi saya yang untuk melaksanakan di dalam pembangunan desa itu adalah salah satu program. Kadang-kadang masyarakat itu kan banyak seuzon dengan seorang kepala desa ini kan, seolah kita tidak transparansi. Nah, maka dengan ini di dalam transparansi tersebut saya melibatkan semua elemen masyarakat, ya, lembaga di desa maupun tokoh-tokoh yang ada, supaya dana desa ini memang diketahui oleh masyarakat peruntukannya, penggunaannya. Maka dengan ini di dalam transparansi kami juga membuat sistem laporan. Di laporan baik itu di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, hingga tingkat pusat. Nah, maka dengan ini penggunaan transparansi dana desa memang harus dikedepankan bagi saya, khususnya kepala desa Mandiaur, dan umumnya kepada seluruh teman-teman kepala desa yang ada di Kabupaten Musirawas, sehingga ke depan jangan sampai ada kepala desa ini memang tersandung hukum oleh dalam penggunaan dana desa. Ini menjadi utang bagi kita semua, seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Musirawas, dan insya Allah kedepannya kami mungkin setelah pelantikan ini ada bimbingan-bimbingan khususnya untuk menselaraskan program Ibu Bupati Haji Rana Mahmud yang mengedepankan murah mantap, dan insya Allah kami berharap kepada pemerintah desa, baik kami pemerintah desa Mandiaur hingga pemerintah desa yang ada di Kabupaten Musirawas untuk mendukung selalu program-program yang telah dilaksanakan Bupati Haji Rana Mahmud. Betul sekali, sehingga menjadi Kabupaten Musirawas yang mantap, benar-benar mantap begitu ya. Oke, Bang Dodi, kalau berbicara mengenai Desa Mandiaur, apa sih tempat yang jadi prioritas kita, bisa diceritakan di sini? Ya, prioritas kita ya yang paling utama di dalam penanganan COVID khususnya, apalagi di tahun 2020 yang terkhusus di tahun 2021 ini. Ya, kita mengutamakan, memprioritaskan di dalam penanganan COVID. Yang kedua, kita memprioritaskan pembangunan-pembangunan yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya pembangunan jalan usaha tani, jembatan-jembatan yang ada di dalam kebun masyarakat, sehingga masyarakat itu dengan mudah mengeluarkan hasil tani mereka, dan insya Allah dengan mempermudahkan mengeluarkan hasil tani mereka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di dalam menambah pendapatan per kapita masyarakat, khususnya masyarakat Desa Mandiaur. Untuk jalan sendiri sebenarnya kalau di Desa Mandiaur terbilang sudah beberapa persen yang sudah yang dilalui oleh masyarakat, itu berapa persen sejauh ini? Ya, sekarang itu banyak masyarakat khususnya prioritaskan di Kampung 1 ya, Dusun 1, Dusun 5. Banyak masyarakat itu yang memang banyak ke kebun, ya kan, ke kebun jalannya memang yang tidak sesuai, yang terkadang menjadi kendala untuk mengeluarkan hasil tani mereka. Nah, maka dengan ini program inilah menjadi prioritas kami. Kalau ke depan di periode saya yang akan datang membangun jalan-jalan di perkebunan, terus jembatan-jembatan. Nah, jadi ke depannya dengan mudahnya masyarakat ini mengeluarkan. Nah, untuk di fasilitas umum yang memang menjadi jantungnya masyarakat Desa Mandiaur, alhamdulillah sekarang masyarakat sudah menikmati aspal, listrik, ya kan. Alhamdulillah tidak ada lagi masyarakat yang tidak menikmati aspal, ya kan. Nah, maka dengan ini memang kedepannya kita memprioritaskan khususnya penanganan COVID. Yang kedua di dalam peningkatan pembangunan baik itu di dalam jalan usaha tani maupun di dalam pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Wow, ini luar biasa ini ya. Tidak salah kalau beliau terpilih kembali nih menjadi Kades Mandiaur begitu ya. Karena itu tadi kuncinya. Segala sesuatu dijalani dengan keikhlasan dari hati begitu ya. Dari hati kita, insya Allah. Bang Dodi, sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas, kita tanya-tanya untuk bisa lebih kenal lebih dekat begitu dengan Bang Dodi. Tapi waktu juga nih memisahkan kita. Lalu terakhir, apa harapan Bang Dodi sendiri untuk khususnya Desa Mandiaur dan Kabupaten Musirawas ke depan? Ya, harapan saya terpilihnya lagi menjadi kepala desa yang kedua kali ini, yang pasti bisa membangun Desa Mandiaur itu lebih baik lagi ya. Memberdayakan masyarakat Desa Mandiaur itu yang memang betul-betul ke depannya masyarakat Mandiaur itu menjadi masyarakat yang mandiri, yang tidak betul dalam artiannya tergantung dengan pemerintah. Nah, maka dengan ini tugas saya untuk ke depan di dalam periode yang ke depan ini, harapan saya yang pasti pemerintah desa harus selaras dengan pemerintah kabupaten agar pembangunan, baik itu pembangunan fisik
pembangunan sumber daya manusia yang ada di Desa Mandiaur hingga di Kabupaten Musirawas ini memang betul-betul dijalankan oleh pemerintah sehingga masyarakat ke depannya lebih baik lagi di dalam meningkatkan perekonomian maupun di dalam pembangunan, baik itu pembangunan Desa Mandiaur hingga pembangunan yang ada di Kabupaten Musirawas. Oke, wah ini kita juga turut mendoakan nih Ya. semoga program kerja di periode kedua ini berjalan lancar dan bisa Amin, direalisasikan amin, begitu amin, ya. amin. Dan Terima untuk kasih. kepentingan masyarakat Desa Sama Mandiaur Mandiaur. gitu ya. Ya. Oke. Terima Bang kasih, Dodi, Bang Agung. terima kasih banyak telah meluangkan Terima waktunya kasih, untuk Bang. hadir di Ya. Up to Date episode kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan keselamatan untuk bertemu lagi di Up to Date episode lainnya. Amin, amin, Oke. amin. Terima kasih, Bang. Pemirsa, demikianlah Up to Date untuk episode kali ini bersama saya Albu Kolbin dan narasumber spesial kita yaitu Kades Mandiaur Kecamatan Muara Kelingi yaitu Bang Dodi Johan. Tetap saksikan Up to Date di episode berikutnya. Saya Albu Kolbin pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Bali TV.